Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sebelumnya saya membuat video install Flutter tanpa Android Studio. Nah, video berikutnya yang saya akan jelaskan pada video ini yaitu install emulator tanpa Android Studio, dan ini merupakan salah satu yang harus kita lakukan jika kita ingin membuat project dan bagaimana cara menjalankan project tersebut, aplikasi tersebut, yaitu dengan cara emulator atau bisa pakai device langsung teman-teman. Baik, langkah yang pertama yaitu kita teman-teman bisa menggunakan CMD command promptnya atau Windows PowerShell ya teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan PowerShell ya teman-teman, Windows PowerShell-nya. Jadi teman-teman bisa pilih untuk menginstal emulator tanpa Android Studio-nya bisa melalui Windows PowerShell ataupun CMD bawaan komputer teman-teman, CMD-nya teman-teman ya. Baik, yang pertama yaitu kita copy aja teman-teman SDK manager list-nya, kita paste, kita tunggu ya teman-teman. Lagi proses, sudah 25%, kita tunggu aja teman-teman. Baik teman-teman, langkah selanjutnya karena ini udah selesai untuk SDK manager listnya, langkah selanjutnya yaitu SDK manager untuk versi berapa yang kita ingin download ya teman-teman, Android versi berapa. Emulator di sini emulator versi 28 yang saya ingin download teman-teman. Kita enter aja ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman pastikan setiap langkah install emulator tanpa Android Studio koneksi teman-teman stabil ya teman-teman ya, dan aman. Koneksinya, jaringannya usahakan stabil ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan apakah ya atau tidak, kita ketik ya aja teman-teman, y. Nah, baik, di sini kalau kita tulis y, dia akan mendownload emulator di repositorinya teman-teman. Kita tunggu aja teman-teman ya, baru 41%. Baik teman-teman, masih 52% ya teman-teman. Ini kita perbesar aja layar PowerShell-nya teman-teman ya. Masih 54% unzipping teman-teman. Di unzip 54%. Kita tunggu aja teman-teman. Baik teman-teman, sudah selesai untuk 100% unzip-nya. Langkah selanjutnya kita lihat ke Notion lagi ya teman-teman, yaitu langkah selanjutnya yaitu SDK manager license-nya teman-teman ya. Kita copy aja, kemudian kita paste teman-teman. Kita tunggu aja ya teman-teman. Kita scroll ke bawah dulu teman-teman, ke atas. Baik, kita tunggu ya teman-teman. Prosesnya 26%. Baik, kita tunggu ya teman-teman. Baik teman-teman, jika ada suatu pertanyaan yes or no, kalian bisa yes aja atau ya, y. Kalian enter aja teman-teman. Kemudian ada lagi, kalian y aja, yes artinya. Ada lagi y, yes. Kemudian ada lagi teman-teman y, dan berulang-ulang sampai dia selesai ya teman-teman ya. Untuk yes nya y, enter, y, enter. Nah, baik, sudah selesai teman-teman ya untuk assign license-nya.
Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke Notion. Langkah selanjutnya yaitu baik, kita tulis status dulu ya teman-teman. Ini down, kemudian SDK manager listnya juga tadi udah ya teman-teman, down. Kemudian ini juga down. Langkah selanjutnya yaitu kita akan create emulatornya atau buat emulatornya, yaitu baik, yaitu kita kontrol C, kita kontrol F. Nah, di sini tes underscore avd underscore 28 ini merupakan nama emulator teman-teman. Jadi nama emulatornya sesuai teman-teman yang inginkan. Misalkan saya ganti ya namanya avd 28 ya teman-teman, nggak pakai tes. Kita enter aja ya teman-teman. Dan jangan lupa pastikan koneksi internetnya stabil ya teman-teman ya. Di sini proses membuat emulatornya dengan Android 28 teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini, hanya no aja, itu kalian cukup enter aja teman-teman ya, tidak perlu diisi, kalian enter. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya berarti ini done ya teman-teman, kita buat statusnya done. Langkah selanjutnya teman-teman masuk ke folder emulator tersebut teman-teman yang telah kalian buat teman-teman, yaitu di video sebelumnya ya teman-teman ya, yaitu video install Flutter tanpa Android Studio. Kita udah mengeset dan membuat folder emulator di dalam SDK teman-teman, membuat folder SDK nya teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman ya, itu lokasi emulatornya itu di partisi C, kemudian src, kemudian SDK. Nah, di sini teman-teman, sebelumnya teman-teman juga kalau udah mengikuti video saya yang sebelumnya, pasti teman-teman sudah membuat folder SDK ini di dalam folder src teman-teman. Nah, kemudian klik folder emulator. Nah, ini kita copy aja teman-teman ya, Ctrl C. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk ke path-nya, yaitu caranya cd, kita paste path-nya teman-teman, kita enter. Nah, path-nya itu udah masuk ke folder emulator ya teman-teman. Pastikan path-nya sudah masuk ke folder emulator ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita kembali lagi, yaitu ini berarti sebelumnya kita tulis statusnya dulu done ya teman-teman ya, udah masuk ke CD SDK emulator. Ini merupakan path partisi C nya teman-teman, ini down. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat emulatornya teman-teman, yaitu Ctrl F aja teman-teman. Nah, pastikan ini namanya sesuai dengan pada saat kita create emulatornya teman-teman, yaitu di sini namanya saya menggunakan avd28 teman-teman. Berarti kita hapus ya tes underscore-nya, jadi emulator min avd underscore 28 teman-teman. Kita enter aja teman-teman. Jika teman-teman mengalami error seperti ini, langkah solusinya yaitu kalian bisa ke Windows, klik logo Windows R, kemudian bisa kalian ketik control panel, kemudian bisa kalian oke aja.
Setelah itu kalian pilih yang program and feature ya. Kemudian selanjutnya kalian klik turn Windows feature-nya. Nah, baik, setelah itu pilih Windows Hypervisor Platform sama virtual machine platformnya. Kalian checklist ya teman-teman, ini khusus yang AMD ya teman-teman ya. Baik, kita oke aja, kita tunggu ya teman-teman. Baik, kita coba ya teman-teman, kita down restart dulu, apakah tanpa restart itu bisa untuk jalanin emulatornya. Kalau jika emang tidak bisa, kita restart komputer kita ya teman-teman. Down restart, kemudian kita close, kita masuk ke open terminalnya teman-teman ya. Kita tunggu ya teman-teman. Baik, setelah itu kita lihat notionnya teman-teman, yaitu kita masuk ke directory emulator ya teman-teman ya. Ini belum down karena tadi kita masih belum berhasil untuk menjalankan emulatornya teman-teman. Masuk ke emulatornya itu caranya gimana teman-teman? Kita ke partisi C teman-teman, masuk ke SRC yang sudah dibuat, kemudian SDK. Setelah itu di sini ada emulator teman-teman. Nah, kita copy aja teman-teman untuk pathnya. Kemudian kita balik lagi ke PowerShell ya teman-teman ya, yaitu kita cd, kemudian paste, kita enter. Nah, kalau udah masuk, selanjutnya kita ke Notion. Berarti ini down ya teman-teman. Ke Notion-nya itu kita menjalankan ini teman-teman. Kita enter, kita tunggu ya teman-teman. Nah, masih sama errornya teman-teman, jadi kita perlu namanya restart komputer kita. Jadi saya akan restart terlebih dahulu ya teman-teman. Baik teman-teman, sudah di restart laptop saya. Selanjutnya kita coba lagi teman-teman ya. Kita coba, kemudian kita open PowerShell window. Nah, teman-teman bisa gunain PowerShell atau CMD ya teman-teman ya. Kita tunggu ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke Notion. Notion yang saya buat. Baik teman-teman, kita masuk ke path dulu emulatornya teman-teman ya, sesuai dengan tunjuk motionnya. Kemudian SRC teman-teman, SRC, kemudian SDK, kemudian emulator, kita copy, kita paste ya teman-teman ya. Jangan lupa pakai CD untuk masuk ke foldernya, Setelah itu kita tes lagi untuk menjalankan emulatornya teman-teman ya. Kita copy paste aja, kita enter, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ternyata masih belum bisa teman-teman. Kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Baik, ternyata kita nggak perlu cek. Kita di sini emulatornya is not recognized ya. Ternyata emulatornya juga perlu kita path teman-teman.
kita di PC, klik kanan, properties, kemudian kita advanced system setting, kita environment, ke path-nya kita edit, kita new, kita paste ya teman-teman untuk emulatornya. Oke, terus kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita close dulu teman-teman. Baik, kita coba lagi. Untuk kita path-nya udah kita menjadikan global untuk emulatornya. Baik, udah selesai, kita coba ya teman-teman emulator FID-nya. Nah, ternyata benar-benar teman-teman, selain kita checklist yang di programnya, control panelnya, hypernya, kita juga perlu memberikan path pada emulatornya teman-teman agar bisa diakses secara global teman-teman. Nah, baik, alhamdulillah sudah muncul teman-teman emulatornya. Jadi kita menginstal emulator tanpa Android Studio. Baik teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like dan share ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.